saya percaya sama bahwa orang-orang yang aneh seperti kami tuh ada gitu. Cuman nggak muncul aja. Itu Aku nggak bilang aneh ya, geeks mungkin ya. Geeks. Menurut saya sih tulisan-tulisan murah kami itu bukan kami yang milih, tapi tulisan itu yang milih kami. Oh, itu keren itu. Iya. Iya. Dimana Muara kami ini ingin mengadakan yang namanya pengajian buku dan komik. Pengajian. Ya, jadi Kan biasanya kalau ada satu orang yang ngebahas buku lain, terus yang lain dengar, Yes. pengen baca jadinya Pengen baca. penasaran. Ya itu kayak biar bisa banyak jenis bacaan yang akhirnya terbaca gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samarinda Design Talk Podcast Season 2. Hari ini istimewa karena narasumbernya ada dua orang ya. Yang pertama Bang Fatih dan yang kedua Bang Alfian. Sama-sama berkumpul di sini untuk ngebahas project muarakami.com gitu ya. Mas Fatih dan Mas Alfian. Bang Fatih, Bang Alfian, boleh nggak saya tanya dulu, kenapa namanya muarakami.com? Mungkin Bang Fatih dulu deh. Oke, jadi pertama kita menggodok-godok beberapa nama sih, ada titik koma, ada beberapa Titik nama koma. ya, titik koma segala macam. Dan nama-nama lain. Terus kenapa muncul Muara Kami? Ya, pertama-tama kami sama-sama penggemar besar penulis Haruki Murakami. Haruki Murakami. Penulis dari Jepang itu, dan kami berasal dari Kalimantan gitu, dan dimana banyak daerah-daerahnya bernama Muara Kaman, Muara Pahu dan lain-lain. Dan kami mencoba untuk gimana kalau digabungin aja gitu, Muara Kami. Dan tagline-nya adalah anak-anak Muara Kaman, pecinta Haruki Murakami. Sih. Ya gitu ya. Walaupun kami berdua nggak ada yang dari Muara Kaman sih, nggak ada. Berarti menipu dong blog ini. Enggak ya? Ya, tapi gitu Enggak lah. Dan mungkin itu juga yang menjadi spirit, yang pengen kami jadikan spirit ke depannya gitu. Oke, Mana yes. ada absurditas di Murakami, tapi ada juga spirit vokal di Murakami. Ya. Oke, dari Bang Logan, Muarakami ini apa sih Bang Logan? Ya mungkin sama kayak yang dibilang Fatih tadi. Muarakami ya dari Murakami dan muara-muara itu tadi yang nama-nama tempat-tempat di Kalimantan, dan kebetulan saya juga asalnya dari kampung, dari Muara Pahu, Kecamatan Muara Pahu. Jadi ya make sense akhirnya namanya Muarakami. Oke, apa yang dibahas di Muarakami itu? Monggo. Kalau awalnya sih cuman tempat, jadi kami tuh kami berdua sempat menulis di satu platform yang sama, yang sekarang sudah bubar. Sebut aja namanya, nggak apa-apa. Cayo Blog. Cayo Blog keren. Ya, platform Cayo Blog, dan kami sempat menulis sekitar setahun lah ya di sana. Rutin setahun itu? Iya, rutin. Seminggu sekali? Ya, kurang lebih. Dewa. Terus? Seminggu atau 2 minggu sekali. Dan ya setelah platform itu hilang, saya pribadi seenggaknya semacam merasa kehilangan wadah untuk menulis lagi gitu. Bisa saya menulis maksudnya bisa aja menulis di blog sendiri gitu, tapi maksudnya di kayak Medium atau Kompasiana atau Medium, tapi ngerasa kurang aja gitu. Dan akhirnya mencoba membuat wadah sendiri bernama Muara Kami ini, di mana Muara Kami itu akan menjadi wadah tempat kami menulis kembali gitu setelah sekian lama vakum. Gitu sih. Bang Alfian, apa yang ditulis di Muarakami itu, Bang? Kebanyakan tentang pop culture sebenarnya. Pop culture ya? Pop culture sama hobi apa-apa yang kami sukai aja sebenarnya. Bahkan tulisan-tulisan berupa coretan-coretan nggak terlalu penting gitu ada di situ sebenarnya. Nanti juga bakal banyak konten-konten kayak gitu. Sebab itu kayak keresahan-keresahan kami, apa yang kami suka, kayak puisi, kayak cerpen, review film, hal-hal seperti itu yang akan ada di Muarakami. Kurang lebih Muarakami itu wadah kami berdua sih. Menumpahkan keresahan. Ya. Keresahan atau sekadar kayak pengen ekspresi nulis, ya. Misalnya kayak, habis nonton film, punya pikiran, akhirnya ditumpahin di Muarakami. Atau habis baca buku, pengen nih ngomongin soal buku ini. Berarti fokusnya film, novel, buku gitu ya? Sama? Sejauh ini sih, tapi kedepannya kami pengen melebarkan ke hal-hal lain lagi. Makanya ada juga rubrik kami itu selain film, buku, ada namanya coretan. Dan coretan itu kadang kayak curhatan kami aja gitu, soal kehidupan yang personal. Jadi yang hal-hal lain selain film dan buku juga kami. Ada juga terjemahan cerpen, saya juga sempat terjemahan cerpennya, akhirnya ilustrasinya dibuat sama Menarik ya, soalnya
tidak terlalu banyak orang-orang mau ngebahas hal-hal seperti itu gitu, khususnya di Samarinda. Tapi kok kalian berani mengambil tema seperti itu gitu? Apa motif di belakang ini semua? Gabut. Gabut. Ya sih mungkin lebih kayak saya percaya sama bahwa orang-orang yang aneh seperti kami tuh ada gitu. Cuman nggak muncul aja. Aku nggak bilang aneh ya, geeks mungkin ya. Ya, gigs, mungkin gigs. Ya absolut. Kutu buku gitu ya. Dan saya cuma pengen mungkin dengan muara kami ini biar orang-orang itu muncul ke permukaan gitu. Iya. Ya, orang-orang yang selama ini bersembunyi dari kehidupan sosial mereka itu, ayolah muncul lah. Kami sama kok anehnya dengan kamu. Sama. Kayaknya itu Bang Fatih aja ya. Bang Logan ada tanggapan gak masalah itu? Kenapa? Apa motif dibalik dibuatnya? Motifnya sebenarnya lebih ini sih, lebih supaya apa yang kami suka dan hobi itu bisa ada wadahnya. Sebenarnya kayak gitu. Terus juga itu tadi memberi inspirasi, mungkin kalau memang ada bisa memberi inspirasi, kalau memang bisa ya alhamdulillah. Tapi ya itu tadi cuma jadi wadah agar kami bisa menyalurkan hobi kami, nulis. Karena nulis itu kan seperti terapi. Betul. Seperti terapi. Kalau kita sudah kebiasaan nulis, kalau akhirnya nulis lagi setelah sekian lama nggak nulis, itu kayak ada rasa ketenangan dan kepuasan tersendiri aja, bisa menyampaikan ide-ide yang ada di kepala. Oke. Terus next plan-nya apa nih dari muara kami? Kami dan sempat juga membahas beberapa hari yang lalu sepakat bahwa pengen membawa muara kami lebih jauh gitu. Jadi muara kami bukan sekedar website di mana kami nulis gitu, tapi muara kami menjadi sebuah IP atau intellectual property yang bisa dijadiin apa aja. Makanya kami juga mencoba menerbitkan buku self-publish meskipun belum ada ISBN-nya, tapi ya itu langkah yang oke sih. Ya, itu terus keren. Juga zin yang sedang kami kembangkan dan ya kami nggak tahu, masih belum tahu muara kami ini jadi apa aja kedepannya. Tapi kami pengen membuka lebar-lebar muara kami ini bisa menjadi apa aja gitu. Mungkin suatu saat menjadi komunitas, mungkin bisa, atau menjadi kedai kopi, nggak tahu. Tapi ya kami pengen membuka lebar-lebar. Jadi muara kami itu intinya bukan sekedar blog, tapi dia IP, intellectual property. Yang penting adalah semangatnya sama, gitu. Anak-anak muara kaman cinta harus muara kaman. Itu tagline-nya ya. Oke. Artinya kalau kita ngomong muara kaman tidak harus muara kaman, Mas Fatih. Ya. Artinya siapapun yang memiliki spirit yang sama, muara kami siap membuka pintu itu ya. Muara kaman sih maksud saya bukan sekedar lokasi. Tapi muara kaman kan kental kan Kalimantan. Yang lokal kan pengen membawa spirit itu, anak muara kaman cinta harus muara kaman. Itu aja cukup. Tapi dia bisa jadi apa aja, bisa jadi blog, zin, penerbitan buku, komunitas, dan lain-lain. Itu yang kami harapkan ke depannya. Saya harus bertanya, Haruki Murakami ini kan jujur aja saya cuma baca 3 novelnya, dan yang saya paling ingat adalah Norwegian Wood dan Sukuru apa sih? Colorless. Sukuru Tazaki. Ya, Colorless of Sukuru Tazaki itu yang bisa saya pahami gitu kan. Tulisan Murakami ini kan seperti kita suka diskusikan ya, agak rumit gitu untuk dicerna gitu baik-baik. Dia ada Mas Logan tadi bilang agak mistis lah, terus tadi dia bilang bisa realis, bisa menyentuh kita. Dan beberapa blog yang saya baca kan memang pada akhirnya penulis Murakami ini membentuk pembacanya seperti dia, seperti novelnya itu, seperti karakter novelnya. Kenapa harus memilih tulisan Murakami? Kenapa harus Murakami menjadi core dari gerakan ini? Pertama, kami sama-sama suka Murakami. Terus ya saya rasa untuk saya dan dia, Murakami itu penulis yang sangat berpengaruh. Khususnya? Misalnya dalam tulisan-tulisan dia, tulisan-tulisan saya tuh bisa dilihat ada warna-warna Murakami. Iya. Dan kalau saya pribadi dalam memandang kehidupan juga saya banyak terpengaruh dari pemikiran Murakami, Haruki Murakami yang dia tuangkan di. Oke. Bang Logan gimana Bang Logan? Kalau menurut saya sih tulisan-tulisan Murakami itu bukan kami yang milih, tapi tulisan itu yang milih kami. Oh, itu keren itu. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Tulisan Murakaminya sendiri yang milih-milih, yang menentukan siapa pembacanya gitu. Karena kita merasa kalau ketika kita membaca sebuah cerita, kita merasa sangat dekat dengan cerita itu, maka kita suka, dan akhirnya warna dari cerita itu muncul di tulisan-tulisan kami akhirnya. Ya kayak gitu. Kenapa akhirnya kami sangat suka Murakami?
Karena Murakami itu sangat mewakili Mewakili, apa yang iya, kami rasakan, iya sebenarnya. Kadang kan Murakami itu banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak bisa diceritakan dengan orang lain. Hal-hal yang di lingkungan masyarakat ini sulit untuk diceritakan. Betul. Kayak kesendirian, hal-hal yang Iya. ya kayak gitu. Hal-hal berbau depresi. Iya, berbau depresi, hal-hal yang sebenarnya kalau di masyarakat kita dianggap bukan masalah. Bukan masalah. Iya, Tapi sebenarnya itu masalah masalah. besar, Betul, iya. iya, saya setuju itu. Ya itu maksud saya, apakah Murakami ini sedang memberikan semacam campaign bahwa kesendirian itu tidak apa-apa kok gitu loh maksud saya. Ya, artinya apakah Murakami.com ini adalah bentuk refleksi diri, bentuk sedang berbicara terhadap diri sendiri gitu, bercakap-cakap kepada diri sendiri? Mungkin bisa gitu juga, karena seperti saya bilang tadi bahwa kami bukan cuma membahas buku dan film, tapi juga ada coretan-coretan, dan Iya. setidaknya dari artikel-artikel yang nama rubriknya coretan itu, setidaknya saya mencoba berefleksi gitu, Iya. kayak apa sih yang membuat saya resah selama ini, misalnya simply kehidupan pribadi aja gitu, bukan kesan yang besar, tapi melihat kembali ke diri sendiri, dan mungkin itu spirit yang sama yang dibawa juga oleh Haruki Murakami, dan kemudian kami bawa di Murakami. Gimana Bang Logan? Saya setuju. Ya memang kayak gitu, memang apa ya? Ini semuanya tentang keresahan aja sebenarnya. Sama kayak ketika ada akhirnya ada kategori puisi di situ, itu kan kayak jenis ekspresi lain dari diri kami yang disampaikan lewat puisi, Yes. lewat cerpen kayak gitu. Kadang itu semua itu nggak bisa disampaikan secara langsung, makanya lewat puisi. Puisi kan biasanya nggak secara langsung menyampaikannya, Ya. ada secara hiperbola, Ya, secara ada layernya, iya, ya, layernya harus banyak, ada iya. banyak kulit yang harus dibuka. Betul. Menarik. Terus yang agak sulit saya tanyakan adalah gimana kalian membawa konten lokalnya itu di Murakami ini? Selain dari penamaan Murakami tadi. Nah, kalau boleh jujur, itu yang juga sempat saya rasakan dengan Murakami. Maksudnya namanya Murakami, tagline-nya anak-anak Murakaman pencinta Haruki Murakami, tapi belum ada warna lokal itu gitu yang muncul dalam tulisan-tulisan kami. Ada segi mungkin satu, Logan sempat review bukunya Bang Muhammad dan Bang Andan, Jurnal Tepi Mahakam, tapi sejauh ini belum ada warna yang benar-benar lokal di tulisan-tulisan kami. Nah, itu yang kami coba munculkan lewat zin yang akan terbit dalam waktu dekat. Makanya zin kami itu rencananya setidaknya di pilot project ini, di mana bekerja sama dengan Design Hub, kami pengen zin itu juga menjadi semacam wadah atau tempat komunitas itu bisa bersuara gitu lah. Betul. Mungkin kalau pertama ini kami coba dulu dengan Samudra Design Hub, kami pengen lihat gimana tanggapan masyarakat. Tapi setidaknya itu yang pengen mungkin kami jalani ke depannya. Mungkin sekarang dengan Samudra Design Hub, mungkin juga dengan yang lain, entah komunitas-komunitas lain, komunitas sastra dan saya paham. Dan kenapa zin? Karena saya rasa sebenarnya yang serupa dengan itu juga udah ada gitu, tempat komunitas bersuara. Ada yang saya tahu itu ada namanya Mantra Etam, Malam Apresiasi Seni dan Sastra. Tapi yang membedakan zin dengan komunitas-komunitas seperti itu adalah zin ini tulisan, dan tulisan ini abadi gitu. Maksudnya dia nggak berhenti di satu malam diskusi, tapi dia bisa dibaca bahkan ke anak cucu kami gitu ya. Dan itu sih yang pengen saya wujudkan. Bang Logan, bagaimana Bang Logan? Ya sama aja sama Fatih. Gimana nih menengangkat lokalnya nih? Kalau masalah lokal sih mungkin ya lebih ke ini apa yang kami rasakan selama kami tinggal di Samarinda. Itu sih kedepannya nanti mau ngebahas tentang mungkin, tapi nggak secara langsung mengkritik secara enggak. Saya rasa itu tidak terlalu fun kalau bicaranya dengan cara seperti itu. Mungkin lewat karya sastra, lewat puisi, lewat artinya Murakami ini tidak sangat jauh dari aktivitas politik sepertinya ya. Bagaimana Bang Fatih? Saya rasa gitu. Saya juga tidak ingin banyak membawa politik mungkin ada, tapi tetap dengan cara yang personal. Iya. Kayak saya pengen bawa apapun tulisan yang kami bawa di Murakami, entah sebelumnya, sekarang atau nanti, itu tetap selalu personal, selalu bermakna buat kami berdua. Akan ada menambah personel atau semacamnya? Belum tahu. Kami takutnya menambah personel itu kan berarti menambah kepala. Harusnya kepala kami berdua aja kadang kan masih harus diskusi dulu gitu. Kalau nambah lagi 1, 2, 3 itu kan
diskusinya mungkin makin panjang dan kami takut saya bisa berdua gini aja saya udah Sudah syukur ya. iya sudah syukur gitu. Biasa susah ya. Iya udah dua yang Gimana? dua yang sejauh ini masih satu visi dan misi aja saya udah cukup bersyukur. Ya mungkin kedepannya bisa aja sih, kan ini namanya nanti rencana kami ini menjadi IV mungkin aja jadi macam-macam dan menambah orang untuk ada di dalam wadah yang sama dengan kami, ya mungkin aja kedepannya. Walaupun itu bukan jalan yang mudah juga ya, Iya. Bang Logan ya. Karena sebenarnya ada salah satu, saya bilang tadi kan menjadi IP, nah salah satunya itu menjadi komunitas. Yes. Ada sih harapan. Ya dong, kalau komunitas harus membuka diri dong dengan siapapun. Kan? Ya, karena kami punya satu ide yang kami sempat bicarakan juga sebelumnya, di mana Muara kami ini ingin mengadakan yang namanya pengajian buku dan komik. Pengajian. Ya, jadi bentuknya kayak pengajian, mungkin orang melingkar 5 ustadznya sampai 10 gitu? orang. Iya. Gitu enggak? Tapi ya 5 sampai 10 orang. Ntar diskusi, wacana, diskursus Ya, maksudnya. ya, tapi ya namanya aja pengajian buku dan Keren. komik, ya. Kayak book club lah. Ya. Kalau misalnya pengajian kan bahas kitab, Iya. kami bahasnya buku murah kami mungkin juga, tapi juga nggak berhenti di buku kami doang, tapi juga buku yang lain. Dan Yes. kenapa komik juga kami ingin nggak membongkar sih, tapi kayak saya sih kesal secara pribadi ngelihat hegemoni kayak seolah sastra tuh harusnya gini, Betul. orang baca Teen Lit tuh gak nyastra, orang baca komik tuh anak SD gitu. Saya nggak pengen gitu, makanya menurut saya yang penting itu membaca gitu, mau itu buku, komik One Piece. Walaupun saya juga suka komik, saya wibu dan saya bangga dengan hal itu. Dan maksud saya rasa membaca itu sakral itu, harusnya nggak ada hegemoni itu. Dan Iya. itu yang pengen kami bangun nanti, mungkin dengan ini masih wacana sih, dan mungkin nggak tahu dalam waktu dekat atau mungkin masih 1 tahun lagi atau kapan. Tapi itu yang pengen kami bangun. Artinya literasi. Saya lihat di sini ada motif-motif literasi juga ya kayaknya. Iya. Membaca itu merupakan aktivitas yang wajib buat kita semua kan. Apapun yang dibaca gitu ya. Apapun. Dalam bentuk komik atau dalam bentuk novel Iya. teen gitu ya, nggak Bahkan apa-apa. majalah Trubus pun saya dulu Yes. senang karena saking sukanya saya membaca dulu. Selain majalah Bobo, majalah Trubus yang di koleksi ibu saya, majalah soal tanaman tuh saya baca juga, dan saya rasa itu aktivitas membaca. Itu memperkaya wawasan Iya, kita, memperkaya wawasan. benar. Memperkaya apa? Memperkaya wawasan dan memperkaya ini loh, apa sih namanya? Iya. Memperkaya hasanah kita terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kita tidak mudah, mungkin yang saya pahami tidak mudah memberikan judge yang miring Ya. terhadap satu isu gitu. Karena saya pernah, ini pengalaman pribadi saja, ada beberapa orang yang saya lihat yang kayak membuat hegemoni gitu. Akhirnya dia merasa eksklusif Iya, ya, Mas? merasa Ya. eksklusif. Saya nggak pengen sesuatu yang eksklusif seperti itu. Benar kalau saya nyari orang yang aneh seperti saya, tapi tetap terbuka bahwa ya apa aja gitu, buku, Iya. komik, apa. Harusnya memang agak dihapuskan batasan antara sastra yang sangat sastra banget Iya. dan sastra yang memang populer gitu Setuju, ya. setuju. Dan saya kan tadi juga sempat bilang di awal bahwa saya pengen Muara kami ini mencari orang-orang yang aneh seperti kami gitu. Iya. Dan jalannya mungkin sejauh ini sebelum kami lakukan, maksudnya dengan tulisan-tulisan itu kan Ya, pasti memancing ya. mungkin memancing, tapi kami pengen lakukan langkah lebih jauh lagi. Salah satunya mungkin dengan ini pengajian buku dan komik yang wacananya ingin Iya. kami laksanakan suatu saat, mungkin dalam waktu dekat, mungkin nanti. Boleh join Bang, nanti saya join. Siap. Sebenarnya emang pengen ngajak. Bang Logan gimana Bang Logan menanggapi ini gitu, menanggapi bahwa harusnya banyak tulisan di tidak ada batas tulisan antara tulisan yang kelas tinggi dan kelas bawah. Iya, sebenarnya tulisan dan bacaan sama kayak film dan komik dan lain-lain itu tuh jatuhnya kepada selera kan. Iya. Segala sesuatu itu selera. Jadi kadang orang sukanya apa, orang suka sastra, suka tenis, suka komik. Kita nggak bisa ngelarang orang untuk suka sesuatu. Betul. Ya. Jadi apapun bentuk tulisannya, selagi kita suka, kenapa tidak kita baca? Dan saya rasa kebiasaan orang-orang malas baca itu kayaknya bukan malas ya sebenarnya. Karena masalahnya setiap hari kita mengonsumsi sosial media. Ya. Itu kan membaca juga sebenarnya. Iya. Konten-konten yang macam-macam itu yang banyak-banyak itu ada di mana-mana, berita macam-macam dibaca, itu juga bacaan. Cuma kadang mungkin orang-orang lain itu tidak menemukan tempat untuk bacaan-bacaan tertentu yang mereka nggak tahu. Nah, mungkin Muara Kami bisa menjadi wadah itu. Muara Kami bisa menjawab kebutuhan itu kebutuhan mungkin. itu. Mungkin kalau boleh nambahin,
Muara Kami ini kan awalnya wadah buat kami berdua aja Iya. kan ya, buat yang menumpahkan segala macam gitu, entah sebatas ekspresi setelah kami membaca atau menonton film atau keresahan kami personal. Ya kedepannya mungkin kami pengen Muara Kami ini bukan sekedar wadah buat kami berdua, tapi wadah buat beberapa orang gitu. Mungkin nggak banyak, tapi ya orang-orang yang mungkin nanti terbantu dengan punya sinyal yang sama. Iya, konsen. yang mungkin nanti akan terbantu dengan adanya Muara Kami. Iya. Jadi menjawab pertanyaan tadi juga apakah akan menambah personel, mungkin saat ini enggak, tapi ada harapan itu ke depannya bahwa ya wadah ini bukan hanya untuk kami berdua, tapi ke depannya akan jadi wadah juga buat orang-orang lain. Siap. Saya rasa gitu. Pertanyaan berikutnya, kesulitan apa yang sampai hari ini dihadapi oleh Muara Kami? Kesulitan. Bang Logan. Kesulitan apa Bang Logan? Untuk tetap konsisten itu agak sulit memang. siap. Karena kita disibukkan oleh beberapa hal dan masalah kehidupan yang rumit ini. Ya itu sebenarnya konsisten. Tapi ya balik lagi karena ini nih adanya munculnya karena keresahan. Jadi kami tidak mau terlalu membebani diri kami untuk harus setiap hari misalnya bikin konten untuk Muara Kami, enggak. Semampu kami aja, sebisa kami aja dan seresah kami aja. Jadi No pressure lah. iya, no pressure Oke. sebenarnya. Sip. Ya, saya rasa kurang lebih sama. Konsistensi, ide itu nggak selalu datang. Betul. Tapi itu karena pada dasarnya keresahan, ide itu mungkin nggak selalu datang, tapi kita kan selalu resah Iya. sebagai manusia dan ya itu yang saya rasa akan membuat Muara Kami tetap berjalan ke depannya. Oke. Tadi nge-mention masalah ini ya, Mas Fatih dan Mas Logan. Ke depan itu akan bikin semacam apa tadi zin ya. Nah selain zin itu akan bikin apa lagi? Tadi saya dengar mau bikin semacam diskusi atau semacamnya. Ya, tadi ya seperti yang sudah saya bilang juga sebelumnya kan, kami pengen Muara Kami ini menjadi IP bisa kemana-mana. Dan salah satunya mungkin bentuknya adalah komunitas atau kalau boleh kasar dikit mungkin sekte gitu. Sektor. Iya. Nah, maksudnya Ya, oke. ya dan itu ingin kami wujudkan ke depannya. Ini wacana yang masih kami godok-godok juga. Tapi sudah saya sampaikan juga tadi wacana ini adalah pengajian buku dan komik itu. Gitu. Pengajian buku dan komik tadi ya. Pengajian buku dan komik di mana ya itu gitu. Kami akan mengadakan pengajian dalam tanda kutip yang akan dihadiri mungkin sekitar 5 sampai 15 orang lah, langsung nggak usah rame-rame banget. Di mana setiap dari kami akan membicarakan sebuah buku atau sebuah komik yang sangat bermakna buat kami gitu. Yang entah sedang dibaca atau telah dibaca dan sangat membekas dan ya setiap dari kami akan membicarakannya masing-masing. Di mana itu juga akan memberi insight terhadap satu sama lain gitu. Dan juga bisa saja misalnya ada orang yang baca buku ini, kemudian ada orang lain yang baca buku yang sama dan kemudian bisa sharing di situ gitu. Iya. Terjadi diskusi, ya, terjadi diskusi, gitu, jadi diskursus gitu. Itu sih hal lain yang pengen kami wujudkan dalam Bang Logan? Kalau menurut saya sih nanti event itu salah satu tujuannya juga untuk memperluas ranah bacaan orang-orang yang datang. Kan biasanya kalau ada satu orang yang ngebahas buku lain terus yang lain dengar, pengen baca jadinya penasaran. Ya itu kayak biar bisa banyak jenis bacaan yang akhirnya terbaca gitu. Artinya ini ada motif meleburkan bahan bacaan agar tidak ada gap antara katakanlah sastra yang ini sangat tinggi tulisannya ini dan ini sangat proletar gitu. Jadi memang ini mix aja, semua itu adalah bahan bacaan, Bang. Iya. Karena terkadang buku-buku tertentu yang terkadang dianggap remeh itu ternyata juga banyak insight, juga banyak insight, banyak Kalau saya itu, Bang ya, yang sangat membekas adalah justru salah satunya adalah komik Siksa Neraka itu, Bang. Itu walaupun banal tapi entah kenapa mengubah sifat saya minimal selama 1 minggu lah. Jadi rajin sholat, rajin puasa gitu. Memberikan ketakutan. Ya memberikan horor ya itu sebenarnya. Mungkin itu genre porn horor pertama Indonesia deh kayaknya ya mungkin. Nah, berarti kan buku seperti itu boleh dibahas di pengajian ini. Sebenarnya harapan saya adalah kan itu akan sharing kan berbagi insight. Harapan saya mungkin orang yang nanti baca buku Pramudia di situ, dia kemudian setelah bergabung di situ kemudian akan baca One Piece misalnya. Dan sebaliknya orang-orang yang awalnya baca One Piece kemudian akan baca buku Pramudia gitu. Menarik. Karena wadah itu seperti itu.
Jadi tidak boleh jadi kayaknya tujuannya objektifnya itu salah satunya adalah jangan mempersempit bahan bacaan. Ya. Terima aja dulu bahan bacaan apa. Ya. Biar otak dulu nanti kemudian mengolah kayaknya ya. Mana yang oke. Itu pasti menarik karena ada yang merasa bahwa, nih mohon maaf nih, ada yang merasa bahwa saya kan bacaannya yang tinggi nih, nggak mungkin saya membaca gini. Dan menyikapi seperti itu seperti apa? Itu salah satu yang Tantangan gitu ya? kemudiannya. Sebenarnya semua itu kan kembali ke selera. Ya. Dan ketahuan tentang satu bacaan atau satu buku atau satu genre. Terkadang karena kita terlalu fokus untuk membaca satu genre tertentu, satu buku tertentu, atau satu pengarang tertentu, kita nggak tahu apa yang ada di dalam buku yang lain. Nah mungkin nanti dalam event itu nanti, event pengajian itu tadi, ya bisa membuka pikiran lah paling enggak. Iya. Kalau ternyata bacaan yang lain kayak sejenis One Piece aja ternyata banyak filosofinya. Banyak filosofi, banyak macam-macam, banyak pesan yang disampaikan. Nggak sesederhana itu ternyata. Sama aja kayak bukunya si Pram kan, banyak juga filosofinya. Sebenarnya segala sesuatu tuh ada isinya, ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Cuma ya terkadang kita terlalu meremehkan sesuatu karena di genre tertentu yang kita nggak sukai aja sebenarnya, baru ternyata kita terlalu melabeli diri kita tuh seakan-akan kita ini, aku nggak mau baca ini karena terlihat bodoh gitu. Mungkin ya. Padahal saya merasa bahwa One Piece dan Bumi Manusianya Permudian Atatur itu sama politisnya gitu. One Piece itu kan politis banget kan, dia membicarakan politik dunia dengan cara mereka sendiri gitu. Tapi itu politis juga gitu, dan saya rasa harusnya nggak ada hegemoni antara dua itu gitu. Menarik ini karena ini Pak, itu Pak lagi ya. Itu menghasilkan diskusi kesadaran mondial kalau menurut saya. Jadi kita punya kesadaran internasionalisme terhadap dunia itu sekarang berputar seperti itu. Dunia itu bergerak seperti itu. Nah, kesadaran mondial ini harusnya dipahami anak-anak muda zaman sekarang, tidak lagi bisa menyikapi bahwa dunia yang dulu itu sama dengan dunia yang sekarang pun berbeda ya. Oleh karenanya mungkin saya melihat ada motif juga nih, entah benar atau tidak, ada motif edukatif sebenarnya di gerakan Muara Kami ini. Betul nggak kalau saya bilang? Atau ketinggian bahasa edukatif, tapi saya percaya pasti ada unsur itu gitu. Unsur pengen memberikan edukasi tapi dengan gaya kami gitu. Mungkin ada tapi kata edukasi itu terlalu tinggi, pressure-nya terlalu besar. Tapi saya sih selalu berusaha bahwa keinginan saya adalah Muara Kami ini akan selalu menjadi wadah yang personal bagi setiap orang yang bergabung di dalamnya. Maksudnya boleh edukatif tapi tetap personal gitu. Karena apa yang personal itu justru yang lebih ngena gitu. Saya rasa gitu. Oke. Kayak ini contoh aja, Alfian itu sempat ada cerita soal gang di tempatnya yang sempit, yang cuma bisa mobil satu itu lewat. Dan itu mengesalkan gitu. Itu kan sesuatu yang personal tapi politis juga. Maksudnya kenapa sih ada jalan di Samarinda yang sesempit ini gitu? Maksudnya mana sih? Contohnya mana sih pemerintah? Gitu. Oh gitu. Contoh. Tapi maksudnya pemerintah. Tapi maksud saya adalah bahwa bahkan gak usah edukatif, bahkan politis pun menurut saya sebenarnya boleh dimuarakan. Iya kan, maksud saya memperlebar makna edukasi itu adalah ya kan untuk kemaslahatan gitu. Iya, bisa edukatif bahkan bisa politis, tapi menurut saya harus selalu personal. Oke. Itu kepersonalan itu yang saya personal touch itu nomor satu bagi Muara Kami. Keren asli. Jangan politis maksudnya jangan edukatif doang atau politis yang politis doang, tapi tolonglah personal gitu. Karena itu warna yang ingin saya selalu tetapkan ada di Muara Kami. Ada harapan berarti Muara Kami pengen menjadi kanal tertentu untuk meningkatkan mungkin kualitas hidup orang mungkin ya. Ada nggak sampai ke sana? Itu terlalu berat kayaknya. Masa terlalu berat? Ya mungkin ada sih Bang, karena kan ini sebenarnya tadi yang seperti dibilang Patih, segala sesuatu yang ditulis itu secara personal, artinya setiap orang yang baca itu akan melihat cara orang lain memandang atau perspektif orang lain tentang satu hal kan. Nah itu ya mungkin aja bisa menjadi bahan pandangan baru yang mereka mungkin harus terima kalau ternyata di luar nih ada orang yang punya pandangan kayak gini. Iya, gimana Patih? Kalau saya pernah mempunyai satu diskusi sama bapak saya gitu soal masa depan saya, apa yang akan saya lakukan ke depannya, dan hasil diskusi kami adalah kami di diskusi itu mengutip salah satu puisinya Tabib Ismail atau siapa gitu, bahwa
tidak semua orang bisa menjadi jalan raya. Beberapa orang menjadi jalan setapak. Tapi jika kamu menjadi jalan setapak, jadilah jalan setapak yang mengantar ke mata air. Saya suka kata-kata ini. Kenapa? Karena saya dapatkan cerita yang serupa dengan Mas Fatih ini di tulisannya Cak Nun. Kalau kita bisa memaknai, kita harus tahu siapa diri kita gitu, kata Cak Nun kan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang Allah berikan fadilah itu dan kita tidak menyadari itu. Jadi kesadaran diri itu penting kayaknya. Seperti yang kata Mas Fatih bilang, tidak semua harus jadi jalan raya. Ada yang boleh jadi jalan setapak tadi ya. Nah itu relate banget dengan kata Cak Nun bahwa ada yang berpikir dia harusnya jadi bawang merah saja, tidak perlu menjadi jagung. Kalau dia sadar dianya bawang merah, maka dia akan sangat berguna sebagai bawang merah. Kalau dia tidak sadar dia sebagai bawang merah dan dia berusaha untuk menjadi jagung, kacau dia itu gitu. Oh berarti ada filosofi ke situ juga kayaknya. Ada filosofi ke situ juga nggak sih sebenarnya? Atau saya ini cuman pandangan saya aja itu. Kami juga takut bahwa sebenarnya saya lebih percaya apa yang pernah diomongin sama pembuat Ghibli itu siapa? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki dia pernah di salah satu interview ngomong bahwa make something is if you want to change the world, even though you know that you won't change it. Maksudnya buatlah sesuatu seolah-olah kamu tuh pengen mengubah dunia, tapi kamu tahu bahwa dunia kamu nggak akan berubah. Iya, kamu nggak akan mengubah dunia dan itu yang mesti saya sih semakin sini bahwa semakin sadar bahwa saya nggak bisa mengubah dunia. Iya, saya nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah dunia. Saya kira memang akhirnya Murakami itu adalah bentuk keresahan kita pengen mengubah sesuatu yang pada akhirnya mengubah diri kita sendiri sepertinya. Ya, atau saya ini juga asal nih ngomong kayak gini. Bener nggak? Maksudnya bisa jadi seperti itu. Saya takut karena ada orang misalnya ngomong bahwa wah saya ini pengen mengubah dunia atau puisi saya ini mengubah dunia. Saya rasa kami nggak sedikit, mungkin nggak di level itu ya. Yeah. Kami tidak mengubah sesuatu. Kayaknya itu bentuk itu cuma arogansi remaja sih kayak gitu ya. Iya kan? Mungkin. Tapi merasa dirinya bisa merubah dunia padahal dunia malah dia yang dirubah oleh. Tapi mungkin spirit itu yang pengen dibawa. Oke, mantap itu Mas. Wah, ada yang bikin berubah, tapi ya udah nggak ada. Akhirnya nggak ada yang berubah. Udah gitu. Dia gini-gini aja. Tapi ya segala sesuatu karya, tulisan atau apapun itu akan bermakna seiring berjalannya waktu sih sebenarnya. Iya. Semua tuh ada masanya gitu. Ya, ada masanya dan ada maknanya sendiri. Jadi selagi kita bisa bikin sesuatu yang menurut kita punya pandangan yang bisa orang lain terima, orang lain tahu gitu tentang pandangan itu, kenapa tidak? Tahu saya kalau boleh nambah dikit, mungkin misalnya soal isu penggusuran. Setiap orang, ada orang yang berbicara soal isu penggusuran lewat tulisan-tulisan politis. Iya. Atau ada yang maksudnya dengan demo, yang sah-sah aja. Tapi ada juga yang menurut saya menarik, dengan membuat film animasi yang kita kenal dengan nama judulnya Up. Up itu kan membahas soal penggusuran, dia politis banget. Tapi dari situ kita bisa ngelihat genuinity itu, ketulusan orang yang membuat Up itu, bahwa dia berusaha mengubah dunia dengan caranya sendiri. Dengan maksudnya Up itu kan bicara sesuatu yang besar. Makanya saya bilang tadi, kanal Murakami ini syarat dengan edukasi, tapi tampaknya kata edukasi itu terlalu tinggi tampaknya buat teman-teman. Tapi mungkin kami seenggak-enggaknya ya jadi wadah aja lah buat kami atau orang yang mungkin nanti akan bergabung dengan Murakami. Itu aja udah cukup. Mungkin tingkatannya itu Bang, fun. Oke. Ya, gitu. Maksudnya misalnya aja. Berarti syarat sahnya dalam Murakami adalah tanpa fun maka no fun, no game. No fun, no party. No fun, no party. Oke. Saya salah satu yang kami pengen angkat dalam misalnya pengajian itu gitu. Minimal dengan pengajian itu nanti orang-orang yang selama ini sendiri aja akhirnya punya teman untuk berbagi. Itu aja udah. Kami udah cukup senang dengan peran yang mungkin kecil tapi moga-moga saya nggak bisa bilang itu kecil Pak ya. Memaknai peran itu kan tidak sekecil itu gitu. Saya setuju tadi kata Mas Fatih bahwa ada orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi orang besar, tapi sejatinya adalah itu semua kan kitanya yang memaknaikan ya, maksudnya kan. Artinya saya lebih mengerti bahwa tidak ada pekerjaan besar yang adalah kita yang mengecilkan peran itu gitu. Saya kira apa yang teman-teman kerjakan di Murakami ini ada niat yang bagus, niat yang mulia gitu. Dan mudah-mudahan ke depan menjadi yang dicita-citakan tadi, menjadi besar, menjadi IP yang sukses ya teman-teman sekalian. Kita doakan harus besar tapi IP yang iya. Kami takut kalau besar tuh bebannya tuh pressure-nya tuh berat. Artinya besar sengaja thrive lah. Kayak mungkin dalam 5 tahun ke depan masih ada tuh. Itu aja kami udah bersyukur. Dan tetap fun tadi. Tetap fun. Ada nggak yang mau disampaikan selain habis ini untuk sebagai closing lah kita, closing statement. Bang Logan dulu lah. Nyampaikan tentang Murakami. Terserah. Apa?
apa ya? Ya, kalau Murakami deh, apa yang diharapkan dari Murakami? Ya semoga kedepannya akan selalu ada dan jangan pernah lupa untuk fun, Untuk fun. Untuk Iya. orang Samarinda, Iya, untuk orang Samarinda baca blog kami gitu. ya baca blog kami. Mas kaunter Samarinda ya mungkin nanti kedepannya akan ada konten-konten tentang Samarinda. Semoga bisa menjadi jadi perspektif Ya, beli zin baru. kami. Beli zin kami. Ya. Kami siap jadi katalis. Semoga menjadi jadi perspektif baru Oke. di Samarinda. menambah Ya menambah cakrawala lah, menambah literasi baru. Dari Bang Fatih apa kira-kira closing statement-nya? Beli zin kami. Beli zin kami. Beli zin kami. Apa ya? Saya tuh sempat merasa bahwa misalnya saya suka sesuatu kayak, nggak ada yang orang lain yang suka kayak gini gitu. Tapi ada loh orang-orang itu. Kita cuma perlu nemuin orang-orang itu gitu. Orang-orang itu Ya. ada. Misalnya orang-orang yang suka Murakami itu ada. Orang-orang yang suka Murakami itu ternyata bisa ditemuin gitu. Bukan cuma kamu sendiri yang suka Haruki Murakami. Dan ya carilah orang-orang yang aneh seperti kamu. Maksudnya saya cukup bersyukur bisa menemukan orang yang aneh seperti Alfian yang ya anehnya agak mirip dengan saya gitu. Dan ya kita harus selalu bisa menemukan orang-orang yang sama aneh seperti gitu. Iya. Mungkin itu sih. Lebih bermakna ya dengan ada teman ya. Dan itu yang pengen mungkin salah satu visi misi kami yang kami harap kami bisa dapat wujudkan dengan Murakami gitu, bahwa orang-orang akan menemukan orang yang aneh sama aneh seperti mereka. Iya. Teman-teman, saya terjemahkan aneh itu bukan aneh ya, tapi hanya orang-orang dengan segmen tertentu gitu kalau menurut saya. Jangan sampai jadi Kapten Tsubasa. Berteman dengan bola. Berteman dengan bola. Itu lebih absurd sih. Bola adalah teman. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Nggak kerasa setengah jam lebih mungkin obrolan kami. Mungkin kita butuh episode berikutnya nih kayaknya untuk ngobrolin ini lagi ya. Dan akan saya paksa mereka untuk datang lagi ke sini sebab kalau tidak datang lagi maka putuslah persahabatan kita, putuslah silaturahmi kita ya. Siap. Terima kasih. Dukung terus kanal kami. Mudah-mudahan memberi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.